bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Terima kasih. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Bahlil Lahadiah menghadiri pelantikan pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2021-2026 di Hotel Claro Kendari, Selasa 30 Maret 2021. Kedatangan Kepala BKPM disambut antusias Ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang, beserta seluruh pengurus yang akan dilantik. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapat informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Pelantikan tersebut dihadiri Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roslini, Gubernur Sultra Ali Masih, Ketua Komisi 7 DPR RI Rusda Mahmud, unsur Forkompinda Sultra, Ketua KONI Sultra, Sekda Sultra, Ketua DPRD Sultra, Bupati Wali Kota, para Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Kadin Provinsi yang sempat hadir, beserta tamu undangan lainnya. Di hadapan seluruh pengurus Kadin Sultra dan tamu undangan, Bahlil Lahadiah meyakini Kadin Sultra di bawah kepemimpinan Anton Timbang mampu memberikan pengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi di Sultra. Terlebih dengan adanya sinergis yang baik antara pemerintah tentunya mampu memberi dampak positif bagi daerah. Menurut Bahlil Lahadiah, Sultra memiliki potensi yang begitu luar biasa, bukan hanya dari sumber daya manusianya, tapi juga sumber daya alamnya, di mana saat ini bukan hanya nikel, tapi ada juga aspal beton yang nantinya akan dipakai negara. Terlebih kata ia, saat ini Menteri PUPR sudah mengakomodir melalui surat keputusan Menteri bahwa produk aspal beton akan dibeli dan dipakai negara sehingga industrinya tidak ada masalah. Kunjungan saya 1 bulan lalu ini telah banyak berdiskusi dengan Pak Gubernur dan Bupati Wali Kota yang ada di bau-bau dan beton. Kemarin permintaan Pak Gubernur untuk bagaimana produk aspal beton dibeli dan dipakai oleh pemerintah. Sekarang sudah selesai, Menteri PU sudah mengakomodir lewat surat keputusan Menteri PU bahwa produk aspal beton itu akan dipakai dan dibeli oleh negara. Dengan demikian maka untuk bagian industri atau pengelolaan untuk aspal ini sudah bisa berjalan, jadi nggak ada masalah. Ya. Yang kedua, kita ingin Kabupaten Buton itu menjadi kawasan ekonomi khusus untuk aspal. Prosesnya sekarang sudah berjalan. Saya sudah laporkan ke tingkat Menko, saya sudah laporkan juga ke tingkat Presiden. Sekarang tahapannya persiapan administrasinya juga berjalan. Nah, yang ketiga adalah kita ingin melakukan penataan terhadap seluruh sumber daya alam yang terkait dengan iuk-iuk pertambangan untuk diarahkan kepada hal produktif dalam rangka memberikan nilai tambah yang semuanya itu bermuara untuk bagaimana anak-anak daerah bisa mengambil bagian dalam rangka pembangunan ekonomi lokal lewat kesempatan untuk mereka menjadi seorang pengusaha. Sementara itu, di tempat terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, yang sempat hadir di pelantikan Kadin Sultra mengatakan, Sultra merupakan salah satu motor perekonomian nasional, khususnya aspal beton, di mana berdasarkan hasil diskusi dengan Kepala BKPM RI dan Gubernur Sultra, aspal beton sangat besar sekali untuk dikembangkan. Tidak hanya ia melanjutkan, masing-masing kabupaten kota di Sultra memiliki potensi yang berbeda, sehingga bagaimana Kadin Indonesia dan Kadin Sultra di bawah kepemimpinan Anton Timbang bisa membuat perekonomian daerah maju. Nah, Sulawesi Tenggara ini adalah salah satu dari motor perekonomian di Sulawesi. Jadi kami berdiskusi dengan Pak Kepala BKPM dan juga tentunya Pak Gubernur. Kami melihat bahwa potensi untuk industri aspal beton besar sekali dikembangkan di Sulawesi Tenggara. Kendari ini dan juga berbagai macam kota dan juga kabupaten di Sultra ini masing-masing mempunyai kekuatan sendiri. Dan yang paling penting bagaimana Kadin Indonesia bersama Kadin Sultra dengan Pak Anton Timbang yang baru saja terpilih dan akan dilantik bisa membuat perekonomian daerah lebih baik. Kami di Kadin Indonesia percaya bahwa daerah yang kuat, nasionalnya akan kuat. Daerah lemah, nasional akan lemah. Pasca COVID ini makin penting adanya kerjasama yang erat antara Kadin Indonesia dan Kadin daerah. Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan
baik kebijakan-kebijakan turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja, baik kebijakan seperti Kartu Prakerja maupun sampai program pemulihan ekonomi nasional. Ini membuat bahwa kadin Indonesia semakin penting untuk turun ke lapangan. Disinilah kita bisa melihat kerjasama yang baik yang ujungnya buat perekonomian Indonesia. Dari Kompleks Blok M BND Kendari, ruang redaksi Sultra Line mengabarkan untuk Anda.